kita dapat duit karena orang menunjuknya satu ke kita, berarti 4 jarinya menunjuk. Kita tidak akan percayalah. Kalau CTC Plus ini bisa dapat, tidak perlu muluk-muluk, harga 0,1. Berkatnya berapa banyak teman-teman punya, teman-teman akan dapat nilai super fantastik. Oke, begitu juga dengan teman-teman yang gabung dengan KGI. Alhamdulillah, teman-teman juga sudah mendapat cuan yang super luar biasa juga. Kenapa? Kita yakin ownernya yang memberikan keuntungan ke kita. Masa yang gratis aja diberikan di uang kita miliar-miliar, masa yang berbayar depositnya. Oke kan? Kita sekarang ini mencari investasi, apa yang teman-teman cari di investasi? Lais, Areka, AFK, OVG, Lairini. Cari sosok apa? Sosok janda yang teman-teman gak kenali. Hari ini sosok Yulim Syong nyata-nyata di depan mata, yang memberikan keuntungan, yang memberikan bukti, memberikan sesuatu yang reality. Masa najis juga yang dicari? Bullshit semuanya. Kita tidak perlu tentang teknologi. Saya sudah bilang, teknologi tidak penting sekarang. Teknologi itu adalah cuma kamuflase. Yang kita jangan pula hati sakit dan hati gundah gulana, mulut ketawa tapi mata berair. Buat apa? Tidak ada gunanya. Tapi hari ini teman-teman kalau ketinggalan lagi, itu tidak salah kita. Ya, ada acara di dalam RT dan RW menyambut mendapat uang yang banyak. Akhirnya mereka berspesies. Ini benar-benar luar biasa. Kita hari ini fokus 1,5 bulan masih sisa berapa hari lagi. Ya, teman-teman harusnya kita hari ini fokus. Kenapa? Ini benar-benar bisa dapat punya. Kenapa? Karena kita sudah buktikan. Ini sistem belum pernah ada lagi. Ini kalau kita join, teman-teman semua dapat duit. Gak mungkin kita mau targetkan mendengar ke bawah. Kita mau anjlokkan, mau makan apa? Patunya pun gak laku. Anggapnya begitu. Kita bukan mau menghina orang itu, tidak. Tapi kita ayo bareng-bareng. Kita bukan mau cari bonus sponsor dari investor yang mau masuk ratusan juta. No, kita hari ini orang itu berganti beri perangkat perang soal. Coba tes lutut lah. Begitu ya, pantesan agak kayak orang bilang. Jadi maksudnya terkait teknik dari yang cicil untuk membuat gas pakai CTCP ya. Saya ada asumsi, mungkin salah atau benar ya, coba mungkin dikoreksi sama Bang Hendrik. Jadi saat kita di token di airdrop itu kan per 1 jam 100 poin itu ya. Ya. Kalau bagi kita yang nggak punya dana misalnya buat gas fee airdrop itu bisa nggak kira-kira misalkan pas udah listing besok tanggal 28 kita poin itu kita klaim gitu kan, masuk ke staking 1 hari, terus dari remove masuk ke token pocket, kita cairin terus duitnya buat biaya beli beli lagi, itu bisa Bang? Bisa Pak, bisa ya? Abang ada 10.000 akun pun bedilah satu-satu dulu, jangan tamat semua, betul kan? Bedi 1-2 dulu, dapat inti ditambah lagi, dapat lagi, begitulah, jadi 1 jadi 2 jadi 4, maksudnya jadi itu klaim bisa dulu kita cairin aja, kita jual terus duitnya buat persiapan gas fee yang berikutnya gitu Bang, bisa ya? Bisa sekali ya, bisa 2 kali dan 1000 kali pun bisa. Iya, asumsi teman-teman itu kan waduh harus nyiapin ini dong buat gas fee segala macam, ngumpulin dulu. Saya bilang kan kita bisa sharing dulu yang 1 dompet terus kita jual, duitnya bisa buat persiapan gas fee yang dompet berikutnya kan gitu kan? Benar, satu-satu lah. Tapi dengan akun yang banyak ini, kita bisa digunakan berulang-ulang kali. Sama persis kayak sekarang ini. Kita sekarang ini 1 dapat 100, masuk 1 lagi dapat 500, masuk 1 lagi dapat 200. Contoh, kan begitu kan? Ya. Kalau orang punya 1 akun, masuklah 1 dapat 100. Akunnya lain kan? Aduh, install aku lah, udah pakai 1. Kenapa lah kemarin aku nggak dapat sejuta akun? Kan begitu kan? Itu penyesalan tai kucing itu. Dan sampai hari baru penyesalan. Di saat kita buat sekarang, orang nggak mau dengar. Kan begitu Bang? Jadi akun yang kita daftar kemarin banyak, kita udah ada cadangan untuk kita keep terus. Begitu loh Bang. Oke? Terus yang kedua, untuk bikin saldo di
CTCP-nya itu apa per dompet atau cukup satu aja? Misal gini, di BC1 itu kita ada CTP-nya situ ya, kita isi saldo dulu. Nah terus BC1 kita udah klaim, udah kita jual, berarti kan tinggal BC2 kita mau klaim. Nah, buat biaya klaimnya itu ngambil dari CTCP itu dari CTCP yang di dompet satu bisa nggak? Apa kita harus dompet dulu juga harus ada CTP-nya juga? Bisa lompat-lompatin aja kayak BNP itu tadi pun bisa, Mas. Contoh sudah habis diklaim semuanya di akun satu, pindahkan ke token pocket, pindahkan lagi ke BSD2, klaim lagi semuanya, pindahkan lagi di remote, kayak gitu loh, Bang. Paham. Kalau yang waktu kita KIC kan tiap dompet harus ada saldo BNB 2000 itu. Nah, itu abang. Aku suruh lompat-lompat. Abang isi semua kan? Aku nggak suruh isi semua. Aku suruh lompat-lompat. Dah daftar BC1, dah KYC, lompatkan saldonya ke BC2. Sudah KYC semua, lompatkan semuanya saldonya. Yang isi semua sama rata itu kan kebolehan masing-masing. Iya kan? Iya, sistem mekanik aja susah. Betul. Tiba-tiba harganya beli di harga 800, turun pula harga 6,5. Kok rekor-rekornya enggak? Aduh, gasbinya kurang. Ya, kurang. Harga BNP kan turun naik. Kan begitu kan? Betul. Ya sudah, aku juga passion gitu bang, jujur aja. Gua kasih 2000 sebenarnya. Untungnya sih nggak perubahan, masih bisa KIC gitu kan. Untungnya masih bisa. Ya, ntar untuk klaim ribet juga seperti itu ya, klaim 100 koin itu ya. Lompat-lompat. Iya. CTP-nya itu. Betul. Soalnya aku pernah nanya ke seorang, apakah ntar saat klaim yang 100 itu, tiap dompet juga ada CTP plusnya gitu loh. Atau cukup dompet CTP plus itu buat apa? HP ada berapa untuk klaim? Nah, itu. HP. Nah, kalau satu itu dulu. Betul kan? Iya. Nanti kalau lompat lagi ke wallet lain, satunya dipindahin. Gitu loh, Bang. Gak usah dengar orang lah. Aku kan yang ngomong kan. Nah, jadi abang dengar orang lain ngomong, timbang komponen lagi punya landing. Ya, kadang belum ada tutorialnya, belum ada konsepnya juga. Jadi kan orang kadang-kadang. Makanya hari ini kita ini kan mau nikah nih. Jangan dibayangkan. Nggak usah dibayangkan. Yang pasti kita nikah dulu. Nanti hari hanya mau buat apa terserah. Gitu loh, Bang. Gak usah dibayangkan, aduh nikah nanti susah, anak lahir pampasnya dibeli, makan gimana, lahir anak kedua, aduh mertua. Gak usah dipikirkan, nikah dulu. Bener kan? Ini udah terbukti loh. Orang Indonesia tidak kayak orang-orang bule. Makanya orang bule, orang Prancis dan segala macam, dia nikahnya itu harus lengkap semua dulu nikah. Makanya mereka nggak ada keturunan. Makanya susah. Kalau kita di Indonesia mau ada duit, tidak ada duit, nikah dulu. Anak sampai 8, ujung-ujungnya nikah semakan juga loh. Nekat lah. Ya, bukan nikah. Itu bukan nikah. Kita harus paham, namanya rezeki itu letaknya di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Betul kan? Betul. Nah, kita merancang saldo juga yang menentukan. Betul kan? Betul. Nah, ada lagi Bang mau update? Thank you Bang. Sebentar itu aja sambil monitor lagi. Sebentar Baik, yang lain. semangat terus. Ya, baik, masih semangat. Yuk. Waalaikumsalam. Orang zaman kita sekarang ini, dia mau kawin dia pikir dulu, aduh harus ada rumah, ada mobil, ada ini, ada itu, kayak kucing. Kita harus mau nikah aja terus. Tuhan dah bilang, kalau kita nikah, rezeki kita akan berganda. Jadi dalam waktu yang sama, persis kayak ini, kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang nanti ke depannya. Yang penting dulu kita siapkan akun sesuai dengan hari ini. Wah, akun aku ada nih, nanti tetap. Mau tambah nih, alhamdulillah tambah. Gimana nih network aku mau jalan? Itu harus dipikirkan. Setelah itu nanti di hari H, kita sudah ada wallet KYC. Kita kan sudah dijamin. Wallet KYC bakal bisa withdraw. Apalagi yang mau dipikirkan. Mau bentuk apa lagi nanti di withdraw? Aman. Oke, lanjut ke Bunda Yan, silakan. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bang Henry. Benar. Ya, silakan. Ini saya beberapa hari yang kemarin itu kan coba staking dari hasil staking ya. Dan akun utama itu kan sudah ada beberapa akun utama yang di staking dan ada hasilnya udah saya klaim dan saya satukan. Ternyata nggak bisa langsung di staking ke CTCP ya Pak, Bang, harus di swap dulu ya ke BNB ya. Bisa sih. Swap BNB buat apa? Stakingnya di mana sih? CTC Plus atau yang mana? CTCP. CTCP itu bisa staking apa? Itu kan BNB. Yang perlu staking kan CTCP. Bukannya BNB yang harus staking kan? Gimana? Iya, dari kan tuh CTCP-nya. Itu stake saldonya itu CTCP udah bisa di kalau untuk $1 kan masih bisa gitu. Ternyata harus di swap ke BNB dulu, Pak. Buat apa deh swap BNB? Enggak, itu sistemnya begitu ininya. Aku buat nggak ada pun yang harus BNB dulu. CTCP itu bisa langsung distakingkan, tetapi harus di-add di dalam sistem namanya CTC Plus itu. Di Tantit Apps itu di-add dulu saldonya yang berbentuk CTCP. Nah, CTCP itu lari ke staking, diklik aja nilainya $1. Kalau nilainya kurang dari $1, nggak masuk dia. Begitu loh, Bu. Ya, mungkin nggak tahu lah apa yang itu salah di mana. Tapi kalau untuk stake itu memang nanti kan pada saat hari H ada untungnya juga ya kalau kita pakai gas fee-nya dari CTCP lebih murah ya Bang ya. Iya. Nah, tapi untuk satu kali staking itu banyak beberapa kita pakai gas fee itu. Ya. Nah, nanti remove ke staking satu gas fee. Remove ke wallet satu gas fee. Nah, remove ke walletnya TP wallet, nah itu gas fee-nya BNB. Nah, BNB yang sesuai yang untuk memindahkan. Itu gas fee-nya 0, berapa sen. Tapi alurnya kita belum tahu sepenuhnya berapa gas fee yang dibutuhkan. Begitu, Bunda. Ya, kalau nggak salah 3 kali. Kalau hal yang terburuk pun begini, Bunda. Hal terburuk nih. Bunda mengeluarkan $100 menggunakan $50, tapi Bunda dapat $100. Mau nggak? Mau aja lah. Nah, makanya nanti kita mau cerita terburuk dulu nih. Jangan cerita yang enak dulu. Bunda mengeluarkan $1.000 menggunakan $100. Mau nggak? Mau. Karena akan cerita dulu. Contoh satu akun, satu wallet ini nilainya tiba-tiba $500. $500 nih, karena kan nilai USDT nggak berkurang. Bunda menggunakan modal $10 untuk mengeluarkan $500 ini. Mau nggak? Mau. Nah, yaudah. Nanti di akhir nanti kita akan buatkan videonya gas fee berapa nanti akan jadi tag di saat akhir. Sekarang memang mereka masih merahasiakan supaya bisnis plan ini tidak di copy paste oleh orang-orang yang mungkin owner-owner yang ada di dalam Zoom kita hari ini. Ya, walaupun memang belum dimunculkan, tapi kalau untuk saya pribadi itu udah saya praktekkan, ternyata dari satu kali staking aja itu udah ke add kita kena gas fee, ke staking kita kena gas fee, terus ke harvest juga kita kena gas fee, banyak makan gas fee. Itu Bang. Ya, Bang. Jadi kalau masuk satu itu terasa mahal, Bunda. Tapi kalau Bunda masuk $1.000, $10.000 itu hal sepele. Makanya di saat kita bermain di dunia kripto, kalau kita sudah bermain dengan dunia kripto dari awal, kalau orang umum memang terasa. Kalau bonusnya itu $2.000, $3.000 sekali kita dapat. Contoh kayak CTC. Gas fee-nya mungkin 0, sekian itu terasa kecil, Bunda. Benar kan? Yang terasa mahal itu teman-teman yang dapatnya kecil. Aduh, kok mahal kali ya transfernya kecil? Iya, dapat kecil. Kalau dapatnya mahal, dapatnya banyak, itu uang kecil bagi mereka, Bunda. Makanya hari ini, ya begitu Bunda. Ya mungkin karena belum ada hasil, jadi mungkin terasa banget gitu kan diambilin terus gas fee gitu ya Bang ya. Betul. Rata-rata kan orang yang staking $1 yang mau di withdraw terus. Yang staking $2-3.000 tapi diambil aja dulu. Jadi orang itu kan paham money management itu paling penting. Kalau dia keluarnya lebih mahal dari dia masuknya, dia biarkan dulu sesuai nggak?
Aku keluar ini, aku untung atau rugi? Itu, benar. Betul. Ya mungkin kita hitungannya dari sekarang mungkin karena belum ada hasil aja kali, Bang. Cuma kan memang Betul. harus siap dengan dari satu stacking itu, kita stacking baru beberapa hari kita udah bisa mengutin tuh dari beberapa akun yang saya pungutin. Tiap akun yang udah stacking dijadikan satu, bisa jadi buat satu stacking lagi yang belum di stacking begitu, Bang. Betul. Nah,